Saya bukan membela A, membela B, bukan. Tapi saya ingin membela posisi nasab sucinya Rasulullah Muhammad SAW. Demi itu, lalu saya katakan bahwa Bang Alawi bukan nasab Nabi. Bukan, demi Allah, tidak sambung nasab Nabi. Bukan saya benci pada mereka, saya kasihan pada mereka. Bayangkan ya, kalau ngaku nasab Nabi, ternyata bukan. Haram mencium bau surga. Itu yang bersabda Nabi SAW. Yang merespon tertulis banyak ya, banyak tertulis. Kemudian yang terbuka melalui YouTube ada Gus Afandi, ada Gus Zaka. Terima kasih Gus, terima kasih. Penjenengan masih muda tapi sangat melimpah, sangat hebat. Saya akui. Ini kelebihan teman-teman pesantren bahwa bisa mencermati bahasa dengan baik. Saya akui kebenaran penjenengan dan kebaikan penjenengan. Saya akui. Saya tidak menolak bahwa apa yang penjenengan jelaskan, baik yang dua Gus ini maupun yang merespon melalui tulisan, saya hargai pendapatnya, saya hormati orangnya. Tetapi kalau bagaimana saya, ya mohon maaf, saya juga punya hak untuk berbeda. Yang pertama itu adalah videonya Prof. Zahro yang belum lama itu tentang Mbak Alawi. Yang kedua itu adalah video beliau sudah lama. Kenapa saya sandingkan? Karena saya ingin meyakinkan para pendengar saya kalau Prof. Zahro ini bukan anti kritik. Ketika dikritik bahkan oleh YouTuber pun beliau tidak keberatan untuk mengakui kritik itu dan memention ya Gus Afandi, Zaka. Walaupun pada akhirnya ya mungkin berbeda tetapi menerima ya kebenarannya gitu. Artinya berbeda begitu ya. Itu sebagai biar kalian tahu gitu bahwa kritik YouTuber itu terkadang juga diperhitungkan oleh orang-orang tertentu. Nah, kali ini saya tidak mau bicara tentang pandangan Prof. Zahro ini tentang nasab Alawi karena itu sudah sangat jelas. Walaupun ketika menuliskan demi Allah, beliau tidak menyebut lagi Alawi, tapi demi Allah nggak sambung dengan nasab Nabi. Ya kalau difahami maksudnya kan Alawi itu, yaitu urusan beliau ya. Walaupun kita nggak temukan ada ulama nasab sumpah-sumpah masalah nasab. Cuman itu sudah selesai, sudah mulai letih kita bicara masalah itu ya. Sekarang masuk kepada poin memahami hadisnya. Saya kira secara bahasa kita bisa membedakan bahasa ternyata dengan padahal. Jadi ada orang yang mengaku keturunan Nabi ternyata bukan, itu berbeda dengan orang yang mengaku keturunan Nabi padahal bukan. Di mana perbedaannya? Kalau ternyata itu berarti kan pada kenyataannya, itu nanti. Kalau padahal itu bisa dimaknai dia tahu. Ya. Jadi ini antara orang yang mengaku berdasarkan pengetahuannya bahwa dia bernasab kepada Nabi tetapi ternyatanya tidak. Atau orang yang mengaku bernasab kepada Nabi padahal sudah tahu bukan. Nah itu yang menarik dibahas. Sehingga masuk akal apa tidak kalau Alawi ini dikelompokkan kepada orang yang mengaku bernasab kepada Nabi padahal bukan. Artinya padahal bukan itu sudah tahu mereka bukan cucu Nabi tapi mengaku cucu Nabi. Sekarang begini saja. Kira-kira kita itu disebut tahu itu bagaimana sih? Nggak usah ke Nabi lah. Karena sebetulnya ini nggak bicara, saya bacakan nanti kitabnya. Ini tidak bicara spesifik kepada Nabi. Tapi bukan kepada bapaknya. Atau yang lebih jauh bukan kepada kabilahnya. Bukan kepada leluhurnya. Kira-kira kalau Maman sudah tahunya dia turunan Mukidi. Terus ada orang lain mengatakan bukan. Tapi Maman tahunya begitu. Apa layak kita anggap Maman itu berdusta atas nama nasabnya? Apa layak Maman dianggap dia mengaku bernasab kepada Mukidi padahal bukan. Artinya padahal Maman tahu. Nah, mari langsung kita masuk kepada hadisnya biar nggak omong kosong ya. Jadi ini hadisnya banyak sekali. Bahkan berbeda-beda lafaz tapi muttafaq alaih. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan. Jadi ada satu hadis yang paling atas itu. Man idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu. Jadi ada bahasa wa huwa ya'lamu. Wa huwa ya'lamu itu adalah jumlah haliyah. Wa hal. Artinya ini muqayyad. Orang yang mengaku bernasab bukan kepada bapaknya dalam keadaan dia tahu hal itu. Artinya apa Pak? Sengaja berbohong, sengaja berdusta. Mungkin malu bapaknya buruk sehingga dia ngaku bukan bapaknya itu. Artinya memang berbohong.
bukan hanya menyampaikan sesuatu yang tidak faktual, tapi dia di samping menyampaikan sesuatu yang tidak faktual, dia juga sengaja, yaitu dengan cara berbohong. Nah, sekarang perhatikan bagaimana sarahnya Ibnu Hajar dan sarahnya An-Nawawi. Yang lebih banyak tulisannya itu yang punya Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari. Saya bacakan, wa fil hadisi tahrimul intifa'i minan nasabi al-ma'rufati. Bahkan yang pertama di sini adalah dalam hadis itu ada keharaman menafikan nasab yang sudah dikenal. Ya. Jadi an-nasab al-ma'ruf itu dilarang dinafikan. Ya. Wal iddi'ai, dan juga mengaku ila ghairihi kepada nasab yang tidak dikenal itu. Artinya tidak mengaku kepada leluhurnya begitu ya. Wa quyida fil hadisi, dan ditakkid di dalam hadis itu bil ilmi, yaitu dengan tahu. Artinya orang yang memang sengaja, dia sudah tahu bukan nasabnya ke Mukidi tapi ngotot. Wala budda minhu, dan tidak boleh tidak harus ada itu, mengetahuinya itu. Fil halata, ini di dalam dua keadaan. Isbatan, yaitu ketika mengklaim nasabnya itu tersebut, wa nafyan, dan juga ketika menafikan. Li'annal itsma, karena sesungguhnya dosa itu innama yatarattabu alal alimi, hanya akan menimpa orang-orang yang mengetahui al-muta'abisyai, dengan sesuatu al-muta'ammidilahu, yang memang sengaja. Jadi jahat sekali kalau kita berpikir bahwa Alawi ini sengaja sudah tahu bukan nasabnya Nabi, tapi kok iya ngaku gitu. Sekarang mari berpikir pelan-pelan. Kita tanya kepada pakar nasabnya. Saya kirim surat kepada Syed Mahdi Ar-Rajai, sahih nasabnya. Ada yang tanya kepada Ibrahim bin Mansur, sahih. Kita baca kitab nasab, kita baca. Apa mereka semuanya sengaja, Pak? Apa iya kalau Mbak Alawi merasa cucu Nabi berdasarkan data itu terus dianggap mereka sengaja berdusta? Apa iya itu? Apa iya gitu? Coba diangan-angan, apa iya? Seandainya pun mereka bukan keturunan Nabi, ini kan mesti setidaknya masuk kepada ya mungkin keliru. Berarti biwairi ilmin. Kenapa? Karena tahunya mereka zuriat Nabi, percaya kepada bapaknya, percaya kepada kakeknya. Kakeknya dikasih tahu begitu, ada kitab nasabnya. Perkara Anda memandang berbeda. Apa jaminannya kalau pandangan Anda yang paling benar, sehingga orang yang tidak ikut Anda, lalu Anda persepsikan orang itu sengaja berdusta? Karena hadis ini diucapkan kepada orang yang sengaja berdusta. Sengaja mengaku kepada bukan leluhurnya. Apa iya? Kiai Imaduddin aja sepertinya tidak pernah mengatakan mereka sengaja. Bahkan mengatakan ya sebelum tahun 2022 ya gak apa-apa. Karena belum tahu dalilnya. Karena kesalahan. Apa iya kesalahan itu disengaja? Nah begitu ya. Saya tidak merosting kawan-kawannya. Udah capek juga merosting. Ya, terserah kamu anggap ini merosting atau tidak. Dan ini tidak saya take down. Ini kita bicara ilmu. Nanti yang saya take down kemarin itu saya sajikan ulang dalam vibes yang berbeda. Kita disiplin bicara kitab ya. Kemudian misalnya ada yang protes. Jadi jelas di situ ya. Bi ilmin itu catatannya. Catatan syaratnya untuk dosa. Bahkan kalau membaca hadis man kadzaba alayya muta'ammidan juga. Ta'ammatnya itu, ta'ammud kesengajaannya itu yang menjadi syarat ya. Dia mendapatkan dosa. Kalau misalnya sengaja tidak sengaja yang penting bohong, itu disebut dosa, itu Mu'tazilah ya. Sunnah nggak begitu ya. Nah kemudian kalau kita bicara kaidah istimbat, ada hadis yang atas ini kan muqayyad ya. Man idda'a ada di situ wa huwa ya'lamu, ada qayyid. Nah yang bawah kebetulan yang dibaca oleh Profesor Zahro itu tidak ada qayyidnya ya. Faman idda'a ila ghairi abihi lam yajid raihatal jannah. Barang siapa yang mengklaim dirinya bernasab kepada Nabi, maka dia tidak bernasab kepada selain bapaknya. Jadi tidak bicara masalah Nabi, Pak. Bahkan ini bicara tentang orang mengklaim apa yang bukan miliknya. Termasuk mengaku bernasab kepada Nabi. Ini satu kelompok juga dengan hadis barang siapa yang berdusta kepada Nabi, atas nama Nabi gitu ya. Kemudian di sini memang tidak ada takyidnya. Tidak ada wa huwa ya'lamu. Tapi kan kita paham, Pak. Kalau ada dua diksi, satunya muqayyad, satunya mutlak, maka difahaminya itu sebagaimana muqayyad. Hamlul mutlak alal muqayyadi. Itu kan kaidah baku. Misalnya dalam Al-Quran ada tahriru raqabah misalnya. Memerdekakan budak. Budak apa ini? Muslim apa enggak? Ada yang raqabah mukminah. Oh berarti maksudnya budak muslim. Jadi mengamalkannya kan begitu.
secara teori ya. Kalau kamu tidak percaya dengan teori itu atau saya dianggap salah memahami teori itu, perhatikan ini Abul Hasan Al-Ashbali, penulis kitab Syarah Muslim, juga memberi catatan di situ, yakni man nasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu an hadza laisa aban lahu amma idza kana la ya'lamu fala haraja alaihi a'laman man tabannahu wal islamu qad naha anit tabanni. Tapi kalau misalnya tidak tahu ya, jadi tidak apa-apa. Awas aja ada yang bilang, ya dulu tidak tahu, sekarang kan sudah tahu. Ya kita tanya, siapa yang ngasih tahu? Keimat. Ya Pak. Artinya kalau nggak ikut keimat itu berarti pasti salah gitu. Sehingga kalau menolak itu dianggap sudah tahu dan sengaja gitu. Sepicik itu berpikirnya, keimat siapa sih? Itu yang paling penting ya, itu. Allahumma